untuk membentengi diri dari masuknya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Belakangan ini, alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang memegang teguh ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja menggelar reuni akbar alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura se-Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Amin Putri, Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Sabtu pagi tanggal 15 Juli tahun 2023. Tampak hadir dalam acara tersebut, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Hasanuddin Badrudin, Kiai Haji Baidawi pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Dr. Kiai Haji Fauzan Soleh, Kiai Haji Muas Hamid, Kiai Haji Ali Murtado, Dr. Haji Muhammad Husin MAG, Kiai Haji Bahran Isnaini. Para habib dan guru agama, seperti Al-Habib Abdullah Al-Bagaits, dan Al-Habib Muhammad Anis bin Salimin Balgaits Bawali, dan Guru Sarwani. Acara reuni tersebut juga dihadiri oleh pengusaha ternama dan tokoh masyarakat Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi SHMH. Sebelum acara berlangsung dilaksanakan pembacaan maulid hafsi dan puji-pujian kepada Rasulullah. Dalam sambutannya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Kiai Haji Baidawi mengucapkan syukur alhamdulillah dalam acara ini berkumpul para alumni Pondok Pesantren Darussalam. Menurut Kiai Haji Baidawi, Pondok Pesantren Al-Amin terus mengembangkan ajaran-ajaran aswaja sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran Ponpes Darussalam Martapura. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Ayahanda Kiai Haji Muas Hamid yang telah berkenan hadir di hadapan kita ini. Sekali lagi pun sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang telah menyiapkan waktunya untuk bisa berhadir di tempat kita ini. Kemudian kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bapak Dr. Haji Muhammad Husin yang telah juga menyediakan waktu untuk berada di tempat kita ini. Selanjutnya, tak kalah pentingnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Wapda kita pusat, yaitu Dr. Haji Fauzan Soleh yang telah menyiapkan waktunya untuk datang ke tempat kita ini di Kabupaten Barito Kuala ini. Kemudian terima kasih kepada guru penceramah pada hari ini yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya ke tempat kita ini. Kiai Haji Ali Murtada. Kemudian ini yang lebih kami muliakan, Al-Habib Abdullah Al-Balgais. Ini sesepuh Alalak tapi dia di Jakarta sih. Alhamdulillah. Dan para habib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga kepada guru-guru yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang berbahagia pada saat ini adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam, mulai angkatan tahun berapa lu kata koyunan ini ada anak 60, ada anak 50 ada di angkatan ini. Cuma ini masih banyak yang belum hadir Pak Baharul ini. Tambahan tabungan dulu sudah melihat apa lagi nah. Ada tapi nanti bulan lah. Tambahan tabungan anjir belum sudah melihat tadi apa lagi. Tapi ini sudah sambil jalan lah, sambil jalan. Bapak ibu-ibu para alumni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita bisa berkumpul? Tak lain adalah karena di akhir-akhir zaman ini banyaknya ajaran yang menyimpang tentang kata kekaruan. Oleh karena itu ulun terpancing di situ. Ini banyaknya sampai kepada ulun nang alumni umpat-umpatan ada di situ. Innal repot. Untuk ini kepada ayahanda tolong doakan mudah-mudahan murid-murid sampian sebagai tadi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nakada bagus. Oleh karena itu kami
mengadakan di sini ini kenapa? Supaya pian tahu Pondok Pesantren Al-Amin adalah Ukhuwah Darussalam Martapura 100% kitabnya soalnya dari Darussalam Martapura. Nah oleh karena itu ulun hendak membuka itu supaya pian tahu di sini ada tentang Ukhuwah Darussalam. Soal ulun ambil dari Darussalam semua. Nah itu. Dan dahulu ijazahnya itu ditandatangani oleh Habib Darussalam. Cuma saat ini ulun maras juga lawan guru-guru nada ini Darussalam ribuan lebih yang ditandatangani. Oleh karena itu kami lawan ayahanda waktu itu kan sudah cukup ingin sendiri dulu untuk itunya. Tapi kalau soal dan sebagainya pelajarannya murni Darussalam, kitab kuning. Artinya di Beritukuala ini ada cabang Darussalam, Ukhuwah cabang Darussalam. Nah itu yang perlu kita tahu. Dan ini nama resmi waktu itu Guru Haji Hatim mewakili ayahanda Guru Haji Syukur. Nah sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak kelas bahari atau sekelas atau yang lain-lain yang dibawa pada ulun. Terima kasih telah berkumpul kita di sini. Nah sekali lagi ke kawan-kawan alumni Darussalam, kalau ada ajaran-ajaran tentang kekaruan itu, ayo kita sama-sama kita pikirkan, jangan sampai sesat umatnya Rasulullah SAW. Dr. Haji Bahrul Ilmi dalam sambutannya mengucapkan syukur bisa hadir dan berkumpul dengan ulama-ulama besar dan para alumni pesantren Darussalam, sebab pesantren ini merupakan rujukan orang kita Kalimantan Selatan, kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menambahkan aja, nggih. Pertama-tama ulun banyak minta reda, minta halal kepada pian berataan yang mana ulun bisa berhadir pada hari ini. Ini luar biasa, yang sangat menggores hati ulun yang sangat dalam. Yang mana yang hadir di sini adalah tuan guru, ulama-ulama besar, orang ahli ilmu semua. Yang mana yang berhadir di sini adalah satu-satunya pesantren Darussalam ini adalah pesantren rujukan orang kita Kalimantan Selatan, adalah pesantren kebanggaan kita orang Kalimantan Selatan, yang mana ulun bersyukur pada hari ini dengan kehadiran ulama-ulama besar pada hari ini. Ulun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Kabupaten Beritukuala ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan kemakmuran dan keselamatan dan juga kebahagiaan di dalam warga kita yang tinggal di Kabupaten Beritukuala. Dan juga ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada pian. Mohon izin, mohon maaf, ulun minta ampun, minta reda, minta halal. Senada, Ketua Umum Pusat Warga Alumni Pondok Pesantren Darussalam Wabda, Martapura Dr. Kiai Haji Fauzan Soleh mengatakan, perkembang Ponpes Al-Amin luar biasa, dan dirinya bersyukur banyak alumni Wabda yang kini mengembangkan Ponpes. Perkembangan pondok pesantren luar biasa berkembang, dan alhamdulillah ini merupakan suatu kebanggaan kita di tengah-tengah bermacam masalah yang harus kita hadapi. Sedikit ulun sampaikan di sini bahwa warga alumni Pondok Pesantren Darussalam didirikan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh kita, pimpinan umum waktu itu Kiai Haji Batubit, Allah ya'lam, Allah yarham, bersama guru sekumpul kita, Allah yarham, guru Muhdor, guru Suku, guru Wahab, banyak tokoh dulu yang mendirikan Wabda warga alumni Pondok Pesantren Darussalam pada tahun 1984. Pada itu bertepatan Darussalam berumur 70 tahun. Dan hari ini kita berada pada tanggal 15 kemarin, 14 Juli, bertepatan dengan 109 tahun usia Pondok Pesantren Darussalam dari pendiri pertama Kiai Haji Jamaluddin, dan sekarang alhamdulillah guru kita Kiai Haji Hasanuddin Badruddin.
Kita bangga sekali dengan adanya organisasi ini dan terus berkembang sekarang. Alhamdulillah belum sampaikan ini dan dia sekarang perkembangannya ada yang namanya IPA, Ikatan Persaudaraan Alumni Darussalam. Ada yang namanya Wapdari. Nah, Wapdari ini itu ada adik kita yang sekolah Darussalam yang perempuannya itu tergabung di dalam Wapdari, warga alumni Pondok Pesantren Darussalam, santriwati. Nah, alumni santriwati itu bergabung dia dengan Wapdari. Baik Wapdari maupun IPA ini adalah dua organisasi yang merupakan badan otonom yang bergabung di dalam wadah warga alumni Pondok Pesantren Darussalam. Jadi ulun selaku ketua umum di sini menghimbau kalau ada warga kita perempuan yang bekas sekolah Darussalam mengumpul, mereka disebut dengan Wapdari. Nanti SK-nya itu adalah bisa SK dari, kalau di Batola ini cukup SK-nya dari usulannya dari Wapda di Picin, namanya Dewan Pimpinan Cabang Wapda Kabupaten Balik-Kuala, seperti itulah. Nah, jadi ini kelanjutan kita menata organisasi ini tidak lain tujuannya adalah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Wapda, bertujuan untuk membantu Pondok Pesantren Darussalam. Itu jangan. Kalau membantu kesejahteraannya, guru-gurunya kita perhatikan. Kalau membantu ajaran yang diajarkan oleh Darussalam, nah kita mengembangkan yang namanya mengembangkan kurikulum Darussalam. Dan alhamdulillah kami sudah merancang itu, nanti akan kita bagikan. Ada mata kuliah, mata pelajaran yang wajib, dan ada mata pelajaran yang anjuran yang menjadi acuan dari ukhuwah di seluruh manapun berada. Ini yang sudah kita kembangkan, karena di sana ada 3 poin yang harus wajib diambil. Ada yang namanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah dengan tauhidnya, ada ajaran fikih dengan syafi'iyahnya, dan ada ajaran tasawufnya dengan Ihya Ulumuddin. Itu yang dikembangkan terus yang ada di Darussalam. Ini yang kewajiban, karena inilah modal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 3 pilar itu. Ini yang perlu kita kembangkan. Ini mungkin yang dapat sampaikan selaku ketua umum, dan ulun mungkin nanti berakhir pada tahun 2027 doakan ulun panjang umur, sehat walafiat, mengembangkan organisasi kita ini, mengemban amanat para tokoh-tokoh itu dulu untuk meneruskan ajaran-ajaran yang ada di dalam warga alumni Pondok Pesantren Darussalam. Dirinya berharap Wapda Kabupaten membantu mengembangkan kurikulum Darussalam sebagai acuan ukhuwah ajaran aswajah. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Hasanuddin Badruddin menitip pesan untuk warga alumni terus membentengi diri dan tetap istiqomah meneruskan paham aswajah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan menganut pola mazhab fikih yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Untuk warga alumni Pondok Pesantren Darussalam dimanapun berada, seperti mana yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Al-Amin tadi itu, Kiai Haji Baidowi, sudah banyak aliran-aliran yang masuk ke daerah kita, macam-macam aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, jadi jangan sampai kita ini kemasukan berbeda dengan paham kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena Darussalam mulai zaman dahulu, pimpinan-pimpinan dahulu sampai sekarang, dan mungkin terus sampai akan datang sampai akhir zaman, mudah-mudahan tetap istiqomah dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, karena banyaknya pengaruh dunia sekarang ini, masuk itu, masuk ini, nah, paham-pahaman yang menyesatkan kepada umat. Kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak ada dasar agama, pasti akan terbawa-bawa kesesatan itu. Nah, jadi di akhir zaman ini pun sudah termasuk akhir zaman, paham yang tidak lagi memakai hadis Rasulullah SAW, hanya memakai Al-Quran. Kemudian datang lagi aliran Quran pun karena dipercayainya lagi, hanya memakai logika otak saja, hanya sesuai dengan otaknya, pemikirannya,
logikanya dia terima, menyakada ditolaknya, sekalipun untuk Al-Quran. Nah, jadi sudah ada nih, hadis sudah lawas tuh yang menolak hadis. Nah, ini sekarang Quran lagi. Quran dipadahkannya bukan kalamullah. Nah, qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Nah, Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, ya berarti bukan kalam Allah. Kalam Rasulullah itu Al-Quran. Nah, ini sudah ada ini Panji Gumilangnya. Jadi sudah nyata, sudah jelas. Kita kadang menyebut-nyebut apa menggibah, tapi memang kenyataannya memang dia terang-terangan mengakui segala-galanya, paham macam-macam pahamnya, bahkan mengaku komunis lagi. Nah, ini pesantren Al-Zaitun. Nah, jadi banyak juga santrinya. Nah, sampai kebablasan seperti itu, dan bermadhab pun keluar daripada madhab yang empat, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, keluar daripada itu. Tanya orang madhab apa pian nih? Apa sih? Aku madhab Soekarno, dan nama madhab Soekarno. Ada madhab empat, soalnya bermadhab kepada Soekarno. Nah, kemudian akhir-akhir tadi mendengar berita lagi, malam tadi kan mendengar berita, kemarin ada juga beritanya. Di medsos pun ada disebut apa, memelihara ternak babi, ratusan babi di kandangnya ada. Nah, bagaimana ini mengaku Islam, mengaku umat Nabi, tapi babi yang jelas-jelas sudah diharamkan. Nah, bagaimana sumbernya? Kalau diulahnya pendapatan, diulahnya bermacam-macam kegiatan dari hasil-hasil yang disumber daripada yang haram, maka itulah yang dapat menyesatkan dirinya, sumbernya sudah haram. Nah, jadi mudah-mudahan di pondok pesantren Al-Amin ini, mudah-mudahan sumber-sumber daripada ahli sunnah wal jamaah, paham-paham tadi yang menyesatkan itu kita jaga. Jadi kalau seandainya ada di daerah kita 1-2 orang yang sesat menyesatkan tadi itu, cepat lapor, terutama wabdanya. Nah, lapor ke wabda, lapor ke ketuanya, kemudian dirundingkan, dirapatkan bagaimana ini caranya, jangan sampai berkembang, berlanjut, berakar itu paham-paham yang menyesatkan itu. Karena memang Rasulullah mengatakan kalau sudah ulama-ulama habis, guru-guru meninggal, maka mereka akan menyebar ke paham-paham yang menyesatkan. Dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Jangan sesat sorongan ayuhas itu, tapi membawai orang, mudhill, menyesatkan orang. Dan paham-paham yang fatal pun sudah ada nih. Banyak sudah berkembang, mulai dulu sudah paham ilmu sebuku itu, nakal sembahyang lagi, sudah banyak. Nah, kita khawatir tadi jangan sampai kita pulang alumni, bubuhan alumni lulusan Darussalam, sekarangnya tahun 4 juga ada sembahyang. Nah, ini sangat menyedihkan. Nah, itu sudah ada laporan yang ada sembahyang itu, tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Nah, ada itu, cuma ada banyak 2-3 orang aja. Nah, kenapa? Soal diselidiki, ya itulah sudah tamat sembahyang, mengaji ke buncu-buncu, nang di tengah malaman kena mengaji ilmu hakikat syariat kan dipakainya lagi. Nah, itu kalau hakikat nang dikajinya syariat kan dipakai, nah sudah celaka, sesat. Sedangkan Rasulullah mengajarkan syariat. Nah, ya sembahyang itu syariat. Nah, rukun Islam yang kedua setelah syahadatain iqamus shalah. Nah, itu penting sekali masalah sholat, merupakan asas, fondasi. Nah, jangan sampai ditinggal. Dalam rangkaian acara tersebut dihadirkan, pentauziahnya Kiai Haji Ali Murtado menyampaikan tentang menjaga kesucian Al-Quran dari ajaran-ajaran yang sesat. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi atau tidak bisa baca tulis. Hal ini disampaikannya mengingat belakangan ini ada ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dirinya juga mengajak untuk istiqomah memegang teguh apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Innal insana lafi khusrin. Wal asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran demi masa. Ini Quran ini kalamullah. Jangan sampai aja bimbingan tadi padahal kan Al-Quran itu kalam Rasulullah. Kalam Rasulullah itu hadis. Kalaunya Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ajaran-ajaran nang pahaman nang dhalun mudhillun, sesat nang menyesatkan. Rasulullah aja wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Bahkan Rasulullah sidin disebut al-ummi, an-nabiyil ummi. Nah, bahkan Rasulullah dibaca Iqra, baca. Ujar Rasulullah, ma ana biqari, ulun kan bisa membaca. Nah, ini Rasulullah. Kenapa? Hikmahnya supaya Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang ada di rumah-rumah kita masing-masing, ini adalah memang adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Ali Murtado juga menyinggung makna yang terkandung dalam surah Al-Asr. Tim Liputan, Teladan News.